Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Yuzida Hasnah. Saya Jeman Fatih Fauzi. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Cybersecurity akan menjelaskan tentang tugas besar Cybersecurity dengan judul Hacking Web Application. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hacking web application. Hacking web application adalah proses mencari dan mengeksploitasi kerentanan keamanan pada aplikasi web untuk tujuan ilegal atau tidak etis. Namun dalam konteks keamanan cyber, hacking web aplikasi juga dapat dilakukan secara etis oleh profesional keamanan cyber untuk yang pertama, menguji keamanan aplikasi web atau pen testing. Yang kedua, mengidentifikasi kerentanan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan aplikasi. Yang keempat, melindungi data pengguna. Selanjutnya ada jenis ancaman, yaitu ada SQL injection, cross-site scripting atau XSS, session hijacking, remote file inclusion. Kemudian ini ada tahapan penyerangan aplikasi web. Yang pertama yaitu pengenalan target. Step selanjutnya eksploitasi kerentanan. Selanjutnya eksekusi serangan dan yang terakhir itu pengambilan data. Berikut adalah contoh serangan aplikasi web. Yang pertama itu Equifax, yaitu salah satu kreditor terbesar di Amerika Serikat mengalami pelanggaran data pada 2007. Serangan dilakukan melalui kerentanan Apache Struts, memungkinkan peretas mengakses data sensitif yang berdampak 147 juta data pengguna terpengaruh. Informasi yang dicuri yaitu nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor SSN, dan data kartu kredit. Kerugian finansial sebesar 700 juta dolar dan reputasi Equifax rusak. Serangan ini menunjukkan pentingnya mengupdate perangkat lunak dan library, menggunakan autentikasi dan otorisasi yang kuat, dan melakukan pen testing dan audit keamanan secara struktural atau teratur. Serangan aplikasi web dapat memiliki dampak besar, penting untuk memprioritaskan keamanan cyber. Ini adalah diagramnya, lanjut saja. Kemudian ini ada cara melindungi aplikasi web. Yang pertama, penerapan validasi input. Yang kedua, penggunaan firewall aplikasi web atau WAF. Dan yang ketiga, menguji penetrasi berkala. Yang terakhir, pembaruan sistem rutin. Tools yang digunakan untuk modul kali ini adalah Burp Suite, OWASP Zap, Kali Linux, dan Acunetics. Kesimpulannya yaitu keamanan aplikasi web sangat penting dan perlu adanya pemahaman terhadap ancaman dan solusi, dan implementasi teknologi yang tepat dapat mencegah serangan. Oke, selesai. Terima kasih.
Oke, untuk demonya ini jadi kita itu bakal melakukan rekonans dengan Nmap dan Telnet. Nah, eh, pertama-tama itu kita pakai Nmap min T4 min A min V, di mana untuk min T4 ini untuk menentukan pengaturan template waktu, terus untuk min A itu buat menentukan pemindaian agresif, min V itu untuk mengaktifkan output verbose, menyertakan semua host dan port dalam output. Jadi pada intinya, perintah ini itu untuk melihat port yang terbuka dan layanan yang sedang berjalan di website target. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu kalau misalnya website target itu dia menggunakan Cloudflare untuk security dan proxy. Terus untuk port-port yang terbuka itu ada 443, 53, 80, 80, 80, 8443. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan telnet dengan perintah telnet website target 80. Nah, setelah ini di type get get. Nah, hasil hasil ini tuh menunjukkan kalau misalnya eh, server Cloudflare yang digunakan sama website target itu mengembalikan respon 400 atau bad request. Nah, yang berarti permintaan yang dikirim itu ke server itu nggak valid atau tidak dapat diproses. Nah, ini tuh biasanya disebabkan karena kesalahan dalam format permintaan HTTP yang diajukan. Terus di sini itu juga ada informasi mengenai server Cloudflare yang menangani permintaan dan menunjukkan bahwa koneksi akan ditutup setelah respon diberikan. Nah, tes yang kedua itu kita menggunakan What Web. Nah, pertama-tama masuk ke root juga. Kalau misalnya belum install What Web, itu harus diinstal dulu What Web-nya. Nah, perintah yang kita gunakan itu What Web, terus habis itu website target. Website targetnya kita gunakan yang sama. Nah, ini tinggal di enter aja. Nah, hasil dari si perintah ini itu dia menunjukkan kalau tentang infrastruktur dari web target yang kita ketik tadi. Nah, selanjutnya kita juga masih menggunakan what web, min feed, target webnya. Kita bisa gunain yang berbeda. Nah, hasil perintah ini tuh dia menunjukkan tentang IP, IP address, terus tentang IP address, terus lokasi di sini, terus juga satu-satu TP, terus servernya, terus juga ada redirect URL, ini terus juga ada headers keamanan, cache control, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masih menggunakan what web dengan perintah web log verbose. Nah, di sini itu kayak
file yang ingin kita simpan tuh namanya apa. Jadi si reportnya itu kita ngasih nama test4m underscore report. Terus selanjutnya masukkan web target. Oke, eh, jadi tuh ini sebenarnya perintah ini tuh dia akan menjalankan atau menyimpan hasil report dalam bentuk text file yang tadi kita buat dengan nama tadi test for and report. Nah, kita juga bisa ngecek si filenya itu kan tadi kita kasih nama test for and report. Nah, ini hasilnya. Jadi yang sebelumnya kita jalankan itu di save berupa file txt atau file text dan kita bisa buka. Selanjutnya itu kita menggunakan OWASP. Nah, pertama-tama masuk ke root juga. Terus untuk menjalankan si OWASP ini itu pakai command z proxy. Nah, ketika ada notifikasi ini, pilih no, terus start. Selanjutnya, eh, ini no aja. Terus kita mau run automate. Nah, di sini kita masukin website target. Di sini saya mau pakai website SMA saya. Nah, setelah itu pencet tag. Nah, di sini WhatsApp ini akan melakukan active scan. Di sini ada tautan-tautan hasil dari eh, scan itu.
Nah, untuk melihat hasilnya itu kita bisa ke alerts. Nah, di sini didapatkan kerentanan-kerentanan pada website tersebut. Jadi yang paling rentan itu nanti akan ditandai bendera merah dan sebaliknya ke sampai hijau. Kalau hijau berarti itu paling aman. Di sini itu flagnya itu oranye dan kuning. Nah, di sini ada keterangannya, risknya itu medium. Di sini risknya low. Oke. eh, Selanjutnya itu jadi kita melakukan mendeteksi load balancer dengan beberapa tools. Nah, pertama-tama kita masuk ke root juga. Nah, tools yang pertama kita pakai itu adalah Gig. Di sini ditulis target websitenya. Nah, di sini hasilnya itu di bagian sini itu menunjukkan load balancer yang tersedia dari website target. Nah, jadi di sini tuh satu host itu bisa terhubung ke beberapa alamat IP yang kemungkinan itu menandakan bahwa host tersebut itu menggunakan load balancer. Nah, selanjutnya kita akan pakai tools LBD. Di sini ditulis website targetnya. Nah, di sini itu menunjukkan kalau misalnya load balancer DNS yang tersedia itu dan digunakan oleh jadi itu ini DNS load balancing yang dipakai sama si yahoo.com. Selanjutnya itu identify web server directories using various tools. Nah, pertama-tama kita masuk ke directory sudo juga atau root. Di sini kita pakai nmap sv script utp minum, terus masukkan web targetnya. Lalu di enter. Di sini stripnya itu 2 kali. Nah, proses untuk hasil yang ini tuh agak lama, jadi sambil nunggu kita melakukan tes yang lain, itu kita pakai di search. Jadi sini kita masuk ke root dulu lagi. Oke. Ini masuk ke directory di research-nya. Kalau misalnya belum diinstal, itu harus diinstal dulu. Nah, setelah itu kita pakai perintah di research. Nah, tapi di sini di device saya tuh ada kendala. Jadi nggak bisa ngerunning si di research-nya. Jadi di sini kita pakai environment.
Nah, untuk mengaktifkan virtual environment itu saya pakai search. Nah, di sini baru kita bisa jalanin di search-nya. Jadi di sini pakai perintah Python 3 search py info website target. Sebentar. Nah, sambil menunggu juga karena ini cukup lama, jadi di sini kita coba menjalankan tes yang lain itu pakai identify vulnerability pakai klik jackpot. Jadi pertama-tama kita masuk ke root juga. Terus setelah itu cd klik klik check. Kalau misalnya belum diinstal, itu harus diinstal dulu sih klik jackpotnya. Setelah itu di enter. Oh, salah. Sorry. Ini nggak pakai K. Wait. Jadi klik check. Hmm. Oh, kita harus keluar dulu dari. Nah, terus. Nah, ini kita udah masuk ke directory klik jackpot. Selanjutnya itu kita pakai perintah echo website target. Nah, jadi tuh perintah ini bakal bikin file txt dengan nama domain.txt yang berisi nanti link website. Link website si www SMAN atau website target. Nah, selanjutnya itu kita pakai Python tuh klik checkbox .py minus domain.txt. Nah, jadi perintah ini itu nanti akan menampilkan bahwa website target itu rentan terhadap clickjacking. Nah, hasilnya itu nanti dalam berupa HTML. Nah, ini berarti ada kesalahan. Python 3 sini seharusnya cek.
Itu di celitsnya kasih Kak. Kenapa? Di celitsnya kasih Kak. Klik. Kan Python 3. Iya, itu celitsnya kurang Kak. Harusnya klik. Oh iya benar. Thanks. Entah. J-nya. Terus kan. Hmm, tentang Huruf aku J-nya itu. kecil. J-nya kecil. Apa yang salah? Ntar, coba kita accept. CD. Coba di ls dulu. Udah ada sih. Oh, itu ada tuh C-nya kecil. Tulis lagi aja Python 3 sesuai nama yang itu .py. Python-nya kurang 3 tuh. Nah, jadi tuh perintah ini menampilkan bahwa website target itu rentan terhadap hijacking. Kalau misalnya ini berhasil. Nah, hasilnya itu kita bisa pakai perintah nano. Oke, di sini tuh ada keterangan kalau misalnya unreachable atau forbidden. Jadi kita bisa pakai website target yang lain. Hmm, sini kita bisa pakai tes. Ini ya tadi. Iya. Ini sama unreachable. Jadi tuh sebenarnya seharusnya itu di sini nanti ada tulisan result. Jadi tuh nanti di sini ada keterangan eh, result yang bisa kita buka. Jadi dalam bentuk result slice website target .html. Nah, karena ini nggak bisa, jadi kita bisa skip aja. Tapi pada intinya seperti itu, kita bisa buka si HTML-nya itu pakai perintah nano. Ya.
Oke, untuk yang di search udah selesai. Jadi tuh yang di sini tuh sampai hmm. Nah, jadi tuh ini semua itu adalah list directory yang digunakan pada website target. Selanjutnya kita Python. Ini tadi kita pakai ini SPX. Nah, jadi untuk perintah ini dia itu akan menghasilkan si directory ASPX yang digunakan pada website target. Oke, berhasil. Eh, Selanjutnya itu kita akan masukkan di sini minx 403. Jadi perintah ini itu akan menampilkan list directory dari web target termasuk kode status 403.
Nah, ini tuh karena lama, jadi intinya eh, perintah ini tuh akan menghasilkan port dan layanan yang terbuka secara real time. Jadi nanti isinya tuh berisi port-port, seluruh port dari web target yang terbuka. Terus kemudian seharusnya tes selanjutnya yang kita kerjakan itu pakai Vega. Tapi karena Vega-nya itu nggak bisa diinstal, baik di Kali Linux maupun di Windows 11, itu jadi kita nggak bisa pakai Vega. Tapi saya udah coba download servernya itu pakai Worm server. Servernya tuh bisa di-download, tapi aplikasinya itu nggak bisa diinstal dari sumber aslinya langsung. Nah, di sini menunjukkan kalau misalnya si web target itu semuanya eh portnya tuh hasilnya tuh 404. Tapi kalau misal kita coba pakai website target yang lain, itu ada hasilnya itu ada yang 403. Nah, di sini kita coba install Vega-nya terlebih dahulu. Nah, dia tuh baik di Windows maupun di Kali Linux itu reload terus, jadi nggak bisa diinstal. Padahal Worm servernya itu bisa diinstal. Jadi tes eh, yang selanjutnya kita kerjakan itu penggabungan antara Worm server sama Vega. Oke, ini eh, udah berhasil Nmap seperti yang sebelumnya dibilang. Di sini ada kelihatan port-port mana saja yang terbuka. Itu ada 53, 80, 443, 80, 80, 8443. Oke, untuk lab 1, seluruh tasnya itu sudah berhasil dikerjakan, eh, kecuali tas yang menggunakan Seaborn Server sama aplikasi Vega. Eh, Sekian dari saya. Eh, Kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.